my head. Saya berpendapat bahwa ujian nasional ini memang layak untuk dibubarkan. Satu alasan yang paling penting adalah bahwa ujian nasional ini ilegal. Ujian nasional ini sudah dibatalkan oleh pengadilan dan pemerintah melakukan pembangkangan. Sejak di putusan pengadilan negeri, keputusan banding, sampai kasasi Mahkamah Agung, itu semua membatalkan pelaksanaan ujian nasional. Sampai terjadi peningkatan kualitas guru, mutu sarana prasarana, dan 8 standar pendidikan yang dicantumkan sendiri oleh Kementerian Pendidikan. Tetapi semua itu tidak dilaksanakan. Peningkatan kualitas guru dan semua prasyarat di dalam 8 standar pendidikan itu tidak pernah tidak pernah menjadi satu patokan oleh Kementerian Pendidikan sampai dia kemudian memutuskan tetap melaksanakan ujian nasional. Padahal itulah sebenarnya yang ditolak oleh pengadilan. Jadi pengadilan memerintahkan kepada Presiden dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk tidak memberlakukan ujian nasional sebelum 8 standar itu bisa dipenuhi, tidak hanya di Jakarta tetapi sampai di Papua, di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sampai di seluruh wilayah Indonesia itu masih ada yang tidak berkualitas, sarana prasarana yang tidak baik, maka ujian nasional tidak boleh diberlakukan secara nasional. Dan ujian nasional ini sudah menyimpang karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan. Karena tujuan pemetaan, ternyata pemetaan pun tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Tidak pernah hasil-hasil itu kemudian dipublikasikan. Jadi menurut saya saatnya kita hentikan ujian nasional, kita hentikan pemburukan dan pembodohan bagi bangsa ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian nasional jelas-jelas banyak mudorotnya. Bagi saya sudah cukup jelas. Selama 10 tahun terakhir saya salah satu pengkritik terkeras lah ujian nasional sejak Pak Nuh belum jadi menteri. Jadi saya kira ini upaya kami supaya tetap waras. Sebab kalau kami nggak ngomong, kami sendiri jadi gila. Ya, jadi saya kira kami harap pemerintah cukup berbesar hati ya, dan berani mengambil kebijakan yang keluar dari kotak supaya masalah ini tidak tambah parah. Sebenarnya cukup satu orang nenek tua yang mengatakan ujian nasional stop, sudah berhenti ya. Kita harus ngomong. Ya. Jadi korbannya sudah terlalu banyak. Kita tidak ingin kerusakan ini menjadi lebih hebat. Ya. Nah, saya kira ini concern kita mengenai. Ya. Aku kan salah seorang saksi waktu di pengadilan negeri Jakarta. Aku yang jelaskan bahwa bagaimana keberpihakan UN yang terjadi, ada kebocoran, menimbulkan persoalan di lapangan. Tapi pada waktu itu aku sampaikan ada kebocoran yang terjadi, pemerintah, menteri karena saya PNS diberikan sanksi. Aku ditangguhkan kenaikan pangkat selama 1 tahun gara-gara menyampaikan UN itu bocor. Gitu. Ini bentuk sikap agresif pemerintah gitu ya, terhadap orang-orang yang berani melawan. Sebagai aktivis dihukum, apalagi yang bukan aktivis. Gitu. Nah, jadi kita datang memang nggak usah dibicarakan lagi. UN ini nggak usah diperdebatkan lagi. Kami sudah berdebat di pengadilan dan sudah diputuskan bahwa UN itu adalah tidak boleh dilaksanakan sebelum kualitas guru merata, akses informasi dan sarana prasarana. Sekarang kan jelas kualitas guru jelek, kata menteri, hanya 42 rata-ratanya, 70.000 bangunan runtuh. Akses informasi dikasih internet belum ada listrik. Jadi udah stop. Dan mestinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secepatnya melakukan eksekusi terhadap hasil putusan. Itu yang harus dilakukan. Kita udah gini kan, kalau diskusi lagi setback ke masa lalu kita itu sebelum, maka oleh karena itu kita lebih baik mari kita bersama-sama untuk satu langkah yang harus dilakukan, kita desak pengadilan untuk untuk mengeksekusi. Yang kedua, kita juga mari kita gugat sama-sama judicial review terhadap PP 32 yang menjadi landasan hukum UN. Nah, yang terakhir perlawanan politik lah. Jangan pilih partai politik yang dukung UN, jangan pilih calon presiden wakil presiden yang dukung UN. Selesai lah gitu. Ini perlawanan politik saya kira.